Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah Masjid Jami Al-Aqsa rahimakumullah. Bersyukur datang Allah, monggo bersama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil 16 hari sudah kita selesaikan puasa, mudah-mudahan yang sudah kita laksanakan digolongkan ibadah makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah semoga terlimpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon izin, biasanya kultum atau kullu kuliah 10 menit, khusus malam hari ini pakai misalkan 20 menit ikhlas ya. Alhamdulillah. Soalnya bedanya nek biasanya boten nganggo snack, niki mungkin kita nganggo snack. Jadi beda terus sithik. Nggih, monggo sing ketoke pun pengin sendet boleh cari sendetan. Nah, faktor U tidak bisa dibohongi ya. Jamaah sekalian, lalu menikah kita semuanya memperingati nuzulul Quran yang secara arti adalah malam turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Artosipun bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah persis awalnya adalah di bulan suci Ramadan. Yang kita semuanya sampun belajar surat yang pertama turun, ayat yang pertama turun di Gua Hira adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan mencoba untuk memahami bagaimana sebenarnya fungsi dan keutamaan Al-Quran itu seharusnya bagi seorang muslim. Yang sewu kalau Bu Isra, kemudian ustaz-ustazah yang lain, dan saya dulu ngajari anak-anak TPA itu, setiap selesai pasti saya ajak menyenandungkan doa senandung Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Masih apa ya? Monggo bareng-bareng. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita ingin mengetahui tentang fungsi dari Al-Quran itu, sebenarnya bisa tercermin dari doa ini. Yang pertama, Allahumma rahmatna bil Quran. Ya Allah, berilah rahmat kepada kami dengan Al-Quran. Berarti seharusnya Al-Quran itu bisa jadi rahmat bagi orang Islam. Nah, makanya pangapunten, coba kita mulai dari keluarga sebagai elemen masyarakat terkecil. Apa kata Nabi? Yang pangapunten, jenengan mudah-mudahan masih ingat dulu pas ijab atau ngijab nih, setelah ijaban pasti ada doa, semoga sakinah mawaddah warahmah. Bahkan saat kula jadi murid pernah ada yang ngeten, saya terima nikah dan kawinnya si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin Al-Quran tunai. Jadi mas kawinnya Al-Quran. Gimana saksi? Begitu sah gitu. Alhamdulillah syah. Nah, yang jadi problematikanya, Qurannya itu kemudian terbungkus rapi oleh plastik, terus dianggap sesuatu yang keramat karena mas kawin, terus disimpan di atas lemari, tidak pernah dibuka. Naudzubillah min dzalik. Padahal yang pangapunten, ruangan masjid ini yang membuat kita semuanya kelihatan adalah karena lampu atau cahaya lampu. Maka apa kata Nabi? Lek rumah kita pengen bercahaya, lek rumah kita pengen hidup, lek rumah kita pengen sakinah mawaddah warahmah, apa konsepnya Nabi? Ikuti saya. Nawwiru bareng-bareng. Manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Dari depan ulangi. Alhamdulillah, penjajah Nawwiru nih, lumayan. Jangan ngapalkan ini, insyaallah 15 menit jadi hafal. Kalau mau nih, apa kata Nabi? Nawilu, mungkin jenengan mendengar istilah nurun. Nurun itu apa? Cahaya. Nawilu, nah ini kalau Mas Miran belajar bahasa Arab sama saya itu, alhamdulillah, beliau setiap Selasa belajar bahasa Arab sama saya dan teman-temannya. Itu ada satu perintah yang berbunyi nawilu, itu artinya adalah sinarilah. Kalau tadi nur diartikan cahaya, berarti bisa cahayailah. Bahasa Jawa ini apa? Nah, sip. Pada ngono. Apa yang dipadangi? Buyutakum, rumah-rumah kamu. Bisolat, dengan sholat. Tentu kalau bagi laki-laki ini adalah sholat sunnah.
wa qiraatil Qur'an, sinari rumah-rumah kita, rumah tangga kita dengan bacaan Al-Qur'an. Mohon izin Bapak Ibu, sampai Nabi membuat perumpamaan itu. Rumah yang digunakan untuk zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak dipakai zikir ke Allah, itu perumpamaannya rumah yang hidup dan mati. Rumah yang digunakan zikir, itulah rumah yang hidup. Rumah yang tidak digunakan zikir, itulah rumah yang mati. Sementara zikrul akbar, zikir yang paling besar adalah qiraatul Qur'an, yaitu bacaan Al-Qur'an. Kamilah monggo Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan seperti doa kita ini tadi, Allah memberikan rahmat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada warga RW 8, kepada warga Selosari, secara umum negara sampai masyarakat dunia, dengan catatan lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk KPR Selosari, walaupun tidak ditulis di situ, amanu, punya iman, wattaqau, punya takwa, termasuk, maaf ya, rukun iman ada berapa? 6. 1, oh yang capek kayak Pak, gak apa-apa. 1, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada burung Rasul. Tadi malah benar kan? Iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang keempat, coba diperhatikan, iman kepada kitab-kitab Allah, baik kitab Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan sebelum Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang diperlakukan di masjid ini, alhamdulillah, semakin hari semakin remboko, semakin subur kegiatan, bukan hanya tilawah Al-Quran, tetapi sudah mengarah kepada tadarus Al-Quran. Apa bedanya? Makin jenengan bisa googling. Ternyata tilawah Al-Quran itu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah dan tata cara membacanya, yang dalam istilah ilmu disebut ilmu tajwid. Kemudian tadarus Al-Quran, itu contohnya kayak Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalika, itulah kitab Al-Quran, Alkitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu baru terjemah. Kemudian kita cari asbabun nuzulnya, kita cari tafsirnya, karena mohon maaf, sekelas pulau jenengan sami bukan ahli tafsir, tidak punya kemampuan untuk itu. Bisanya apa? Mengambil tafsirnya para mufassirin kemudian disampaikan. Maka itulah yang disebut tadarus. Jadi tadarus itu tidak harus banyak-banyak membaca. Tadarus Al-Quran itu belajar membaca, memahami apa yang terkandung dalam bacaan itu.
Allahumma rahamna bil Qur'an, ya Allah, rahmatilah kami, berilah rahmat kami dengan Al-Qur'an. Kemudian waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai imam. Sebagai imam. Imam itu artinya yang harus diikuti. Lah imame ruko jenengan ojo ngeyel. Aku tak sujud ben luwih cepet. Iki jenenge makmum al-qudluku. Ya. Imam kalau sujud, kita perlu ikut sujud. Maka dipun-pun nggih, jangan sampai kita disebut pencuri gara-gara mendahului imam, itu disebut pencuri. Maka tunggulah sampai imam melakukan gerakan Allahu Akbar, jenengan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, jenengan Rabbana walakal hamdu. Itu namanya makmum ikut imam. Mudah-mudahan Al-Qur'an itu jadi imam. Berarti yang kita ikuti. Apa sabdanya Nabi menjelang beliau wafat? Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Kata beliau, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Nah, ini kebetulan ada di depan saya. Kalau kalian mau berpegang teguh kepada dua perkara ini, artinya dua perkara ini dijadikan imam, apa jaminannya Nabi? Lan, sungguh tidak, tadillu abadan. Sungguh kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita Allah dengan bersani, yaitu Al-Quran wa sunnata rasulih, yaitu hadis-hadisnya Rasulullah. Maka ini yang seharusnya kita jadikan hujjah, menjadi rujukan, menjadi imam dalam hidup dan kehidupan kita. Contoh, saya makan ini, Al-Quran ridho, Al-Quran membolehkan apa tidak? Kalau saya berkata seperti ini, kemarin hari Ahad seminggu yang lalu, pulau terangnya tentang su'udon. Kalau jenengan masih ingat tentang burung pipit itu, saya terangkan, kalau saya su'udon kepada orang, Al-Quran membenarkan apa tidak? Kalau sudah tahu kalau Al-Quran tidak membenarkan, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, seharusnya tidak kita ikuti. Kemudian wahuda imam wadura, tadi sudah saya terangkan cahaya, wahuda dan petunjuk, tadi sudah saya singgung ayatnya, warahmat dan juga sebagai rahmat. Berikutnya, Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkan kami tentang apa yang kami lupa. Dan saya faktorku sekali lagi tidak bisa dibohongi. Kalau dengan sapi yang sudah 40 ke atas, itu kecenderungannya ma'alul khata wan nisyan. Kecenderungannya salah, kecenderungan lali itu besar. Maka kita perlu setiap saat meminta kepada Allah, Allahumma dzakirni minhuma nasitu. Atau kalau bersama-sama, Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ini yang barangkali perlu kekuatan Allah untuk menolong kita.
Dan saya di mimbar ini setiap habis tarawih kan banyak ustadz yang menyampaikan. Mudah-mudahan jenengan tidak mengatakan boleh. Nah, mudah-mudahan tidak begitu. Yang disampaikan Maksono dengan yang lainnya sama. Alhamdulillah. Mungkin redaksi kemudian untuk penunjangnya berbeda. Ini yang seharusnya dan yang paling penting membuat diyakini bahwa itu adalah sebagai rahmat bagi kita semuanya. Berikutnya wa alimna minhuma jahilna. Bapak Ibu, jangan kalau masih ingat, malaikat itu pernah diuji oleh Allah. Bagaimana ujiannya? Malaikat sebutkan nama-nama benda seperti yang disebutkan oleh Adam. Apa kata malaikat? Bayangkan malaikat itu mengatakan, ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Malaikat. Maka maaf, Imam Asy-Syafi'i itu pernah memberi nasihat ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus belajar. Dan bersani, kata beliau, kalau kamu sudah membaca satu kitab sebesar ini, sudah kamu pahami apa yang terkandung di dalamnya, sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apa kata beliau? Jangan sombong. Di luar sana sudah ada yang membaca 10 kitab dan sudah diamalkan dalam kehidupannya. Maka yang mengagumkan wa ma utitumul ilma illa qalil. Aku Allah tidak memberi ilmu kalian kecuali sangat sedikit. Maka tidak pantas kita mengatakan lehku sinau cukup. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu mulai kita diayun sama orang tua sampai kemimpin ini. Itu batasnya selesai. Yang terakhir, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakan kami untuk dapat membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikan ia Al-Quran itu perisai bagi kami, wahai Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, sampai Nabi memberikan sabda sekaligus kabar gembira, Iqra'ul Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat sebagai saksi, pembela, dan pemberi syafaat bagi orang-orang yang ketika di dunia mau membacanya. Sebaliknya, banyak penghuni kubur minta ke Allah, ya Allah, kekulo dibalik ke dunia sehari saja. Mau apa? Bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau apa-apa. Saya ingin membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ternyata mampu menerangi kubur kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna
minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf molor 5 menit dari yang saya izinkan tadi. Untuk itu sekali lagi mohon dimaafkan. Tunggu di rumah panjang umur, ketemu dengan kaum malik insyaallah sesuai jadwal setiap Ahad subuh dan tarawih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.